sama semua. Jadi kita tidak merekrut guru untuk pendidikan karakter, sepenuhnya dari Kementerian Agama untuk seluruh siswa, baik Islam maupun juga agama-agama yang lain. Oh, LMS ya, LMS-nya itu kan untuk guru, modul ajar salah satunya ya. Insya Allah alhamdulillah sudah dilakukan pembekalan. Saya terima kasih kepada Prof. Nuh. Mana Prof. Nuh? Ini ada yang tanya soal LMS. Jadi semua guru udah mengikuti pembekalan dan alhamdulillah mereka sangat terbantu dengan adanya satu modul ajar yang disediakan oleh Sekolah Rakyat yang merupakan hibah dari salah satu yayasan tadi. Sesuai arahan Presiden, setiap waktu ketika orang tua rindu dipersilakan untuk nengok. Oh, nanti itu mengikuti libur nasional. Ya, kan sudah dijelaskan sama Pak Menko tadi. Ya, begini ya, kalau di sekolah umum yang melakukan pengenalan itu kan hanya murid baru. Kalau ini semua baru, kepala sekolahnya baru, ya, gurunya baru, kemudian juga siswanya baru, tenaga kependidikan yang lain juga baru. Oleh karena itu waktu kita lebih lama. Mungkin kalau yang umum itu hanya 5 hari, kita bisa 15 hari atau 2 minggu. Setelah itu kita baru mau masuk namanya matrikulasi atau masa orientasi. Yang mana ini karena tidak ada tes akademik, anak-anak nanti akan melakukan sosialisasi, adaptasi, proses pembelajaran. Setelah nanti pemahamannya semua sama, maka proses belajar mengajarnya dimulai. Kurikulumnya sama seperti kurikulum formal, ada pendidikan karakter, ada juga keterampilan dan lain sebagainya. Ya cukup jelas saya kira itu. Monggo Pak Menko ada tambahan? Untuk memastikan tidak ada bullying, meningkatkan Ya, jadi yang 3 nggak boleh itu. Udah disebut Pak Menko kemarin itu. Tidak ada bullying, harus dihindari, harus dimitigasi, jangan sampai ada bullying, tidak ada kekerasan seksual, tidak ada intoleransi. Nah dalam keperluan ini kita kerjasama ya dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan juga dengan KPAI, kemudian juga dengan beberapa lagi lembaga untuk memitigasi agar itu tidak terjadi dengan mekanisme, prosedur, dan mungkin nanti juga dengan teknologi. Cukup jelas ya lagi, monggo penutup. Ya MBG, ya MBG udah koordinasi. Tapi untuk sementara karena ini masih rintisan ya dan masih belum banyak juga siswanya, kita didampingi di beberapa dapur kita yang ada didampingi. Nanti kalau sudah memenuhi syarat gitu semuanya, insya Allah nanti langsung ditangani oleh MBG. Pak Menko ada tambahan mungkin? Jadi alhamdulillah hari ini masa pengenalan sekolah dimulai. Insya Allah sampai awal Agustus akan ada 100 titik itu dan akan diresmikan oleh Bapak Presiden secara langsung. Yang kedua, saya berharap sekolah rakyat ini menjadi inspirasi semua sekolah untuk benar-benar menjadi bagian integral dari cara cepat menanggulangi kemiskinan di tanah air kita. Saya kira itu. Masih mungkin Pak Menteri Kesehatan ada tambahan sedikit, silakan Pak. Kita sudah lakukan, tadi saya baru cek 18, masalah paling banyak gigi, kemudian mata, jadi mesti dikasih kacamata, kalau kan nanti belajarnya kasihan gitu ya. Sama juga yang kaget ada prehipertensinya lumayan, ya jadi nanti anak-anak ini akan kita urus supaya nggak pernah sakit. Kalau perlu selama sekolah sehat terus, itu tugasnya. Ya, jadi kacamata itu paling penting. Kacamata, Pak. Dulu saya malas baca ternyata karena lupa. Nilainya jelek bukan karena itu, karena nggak bisa lihat. Pan RB gimana status kita Bu? Baik, untuk pengisian untuk guru kita meretribusikan ASN yang sudah ada, kemudian juga kita juga membuka memanfaatkan para honorer yang sudah lulus PPG. Jadi sudah ada sekitar 1.554.000 yang sudah kita sediakan dengan memanfaatkan retribusi PNS retribusi dari PNS dan P3K yang sudah ada yang sudah lulus PPG. Makasih. Pak Nuh terakhir silakan Pak Nuh. Ini yang penting ini Ketua Tim Formatur. Terima kasih.
sekolah rakyat ini sekolah yang tadi sudah disampaikan baik oleh Pak Menko, Pak Mensos, nggak pakai tes. Yang digunakan adalah mapping, pemetaan. Ada 3 pemetaan yang kita lakukan, yaitu pemetaan jasmani, termasuk kesehatan di situ, pemetaan psikososial, dan pemetaan akademik. Dari pemetaan tadi itulah kita jadikan sebagai baseline-nya, baru setelah itu masuk dalam proses pendidikan di sini, kita ukur nanti deltanya, kenaikannya. Setiap anak kita ukur kenaikannya, sehingga dari situ kita ingin memastikan dengan talenta mapping yang sudah ada, anak-anak bisa cepat mencapai cita-citanya. Insya Allah dengan proses berasrama itu, mereka kita lengkapin tidak hanya pendidikan karakter semata, itu iya, tetapi ada life skill yang harus kita tambahkan di situ, sehingga dia punya kompetensi-kompetensi sangat beragam, termasuk di dalamnya kompetensi digital yang memang eranya era digital. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi satu lagi nih BPS, karena basis kita adalah BPS. Mungkin Kepala BPS bisa sedikit nambah. Terima kasih, sedikit saja bahwa untuk memilih calon peserta didik, basis datanya adalah data tunggal sosial ekonomi nasional yang kami selalu koordinasi dengan Pak Mensos, selalu koordinasi dengan BPS, dan diutamakan desil 1, dan juga diutamakan memang ada anak-anak yang memang belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi. Selain itu, lokasi-lokasi sekolah rakyat juga sudah kami padankan dengan kantong-kantong kemiskinan, dan ternyata mayoritas sekolah rakyat ini memang berlokasi di kota kabupaten yang memang jumlah orang miskinnya banyak. Demikian tambahannya Pak, terima kasih. Jadi basisnya data ya. Cukup, saya kira Pak Menko ada tambahan lagi. Cukup, sekarang kita mau berkunjung ini ke asrama, ke tes pemeriksaan kesehatan dan juga ke kelas. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, tim SAR gabungan telah menemukan dan memvisualisasikan bangkai KMP Tunu Pratamajaya. Berdasarkan citra bawah air, kapal dalam kondisi terbalik di dasar laut perairan Selat Bali. Tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap badan kapal motor penumpang Tunu Pratamajaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Tim unit pencarian dan pertolongan laut melaksanakan operasi SAR bawah air dan mendapatkan visual posisi KMP Tunu Pratamajaya di titik referensi 8. Tim SRU Laut menggunakan kamera bawah air mendapatkan objek KMP Tunu Pratamajaya dalam kondisi terbalik dengan nama juga tertera. Usai mendapatkan titik bangkai kapal, tim SAR memasang tali hingga ke dasar untuk melanjutkan proses evakuasi bangkai kapal. Hingga saat ini, data posko operasi SAR dan potensi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menyebutkan hingga Sabtu malam jumlah korban selamat tercatat 30 orang. 18 korban ditemukan meninggal dan 17 korban lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, dalam keterangannya Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas Laksamada Muda TNI Ribut Eko Suyatno menyebutkan, dari hasil temuan bangkai kapal KMP Tunu Pratamajaya, tim terkait akan segera melakukan perambuan posisi bangkai kapal. Kita evaluasi dengan hari ini dengan pembanding gambar KMP Tunu Pratamajaya. Jadi Bapak Ibu sudah cukup jelas ini kemajuan yang signifikan, ya, di mana SNC mengendalikan tim SAR gabungan sampai mendapatkan posisi fix dari kapal tenggelam yaitu KMP Tunu Pratamajaya pada posisi yang tadi sudah disampaikan. Untuk itu langkah-langkah ke depan sebagaimana yang sudah disampaikan masing-masing kru dan
yang disampaikan oleh Kepala Dinas Navigasi Tanjung Perak, tim teknis akan segera melakukan rambuan ataupun penandaan bagi posisi pit yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya penguatan terhadap tim yang ada dalam sistem perambuan untuk NTM, notice to marine, kemarin sudah dilakukan oleh Sah Bandara dan Navigasi. Selanjutnya perambuan dan tahap-tahap berikutnya, sehingga kita juga secepat mungkin sudah melaporkan kepada Koordinator dan kementerian terkait untuk langkah-langkah berikutnya. Untuk itu, operasi SAR tetap berjalan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Seru Darat, Seru Laut, dan DPI tetap mengidentifikasi. Untuk itu, tim SMC dan jajaran masih establis ataupun tetap beroperasi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Sidang kasus dugaan suap pengurusan pergantian antar waktu dan perintangan penyidikan Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang kali ini tim jaksa membacakan replik atau jawaban atas nota pembelaan Hasto. Tim jaksa penuntut umum KPK akan memberikan replik atau jawaban atas nota pembelaan atau pledoi terdakwa Hasto Kristianto. Sebelumnya terdakwa Hasto Kristianto membacakan pledoi pribadi setebal 108 halaman selama 3 jam. Dalam nota pembelaannya, Hasto membantah dirinya terlibat dalam kasus suap pengurusan PAW Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Hasto meminta majelis hakim membebaskan dirinya dari segala dakwaan jaksa serta dipulihkan harkat dan martabatnya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi tata kelola minyak mentah, saudagar minyak Riza Khalid tengah diburu Kejaksaan Agung. Riza Khalid diduga berada di Singapura dan hingga kini belum ditetapkan sebagai DPO. Gerak cepat Kejaksaan Agung mengungkap kasus korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang minyak di PT Pertamina patut diacungi jempol. Setelah menetapkan 9 tersangka 24 Februari lalu, Kamis malam Kejagung kembali menetapkan 9 tersangka baru, salah satunya Riza Khalid. Tim penyidik menyimpulkan telah diperoleh alat bukti yang cukup